Udah lebih lagi naik lah. Oke, baik kita mulai materi. Sebelumnya perkenalkan, nama Bang Rian Fidelis. Di sini saya akan menyampaikan materi yang dimana berjudul pertolongan pertama pada kecelakaan. Sebelum memulai materi pada hari ini, sebelumnya kita mari berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, yaitu P3K. P3K yaitu pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapat pertolongan dari tenaga medis atau dokter yang sifatnya memberikan perasaan tenang kepada korban serta mencegah atau mengurangi risiko takut. Yang terpenting adalah mengurangi risiko bahaya yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut. Tujuan P3K yaitu orang selalu berusaha menghindari penyakit atau kecelakaan, tetapi tidak seorang pun tahu kapan penyakit atau kecelakaan itu akan datang. Karena itu kita harus selalu berusaha untuk memperkecil akibat dari musibah atau kecelakaan yang mungkin suatu waktu akan menimpa diri atau sanak keluarga kita. Kecelakaan bermacam-macam dan penanganannya pun memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai. Kecelakaan dapat terjadi di mana-mana, misalnya kecelakaan di rumah, perjalanan, di sekolah, di tempat kerja, dalam renang, di tempat rekreasi, dan di tempat-tempat lain sebagai akibat kecelakaan. Peralatan P3K dan cara penanganannya. Untuk melakukan pertolongan pada kecelakaan, tentunya diperlukan peralatan-peralatan yang sederhana. Harapan di rumahmu disediakan peralatan jenis ini. Paling kurang kamu bersama keluargamu dapat memanfaatkannya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan ringan, misalnya luka ringan saat kamu membantu ibumu di dapur atau kena benda tajam lainnya. Peralatan P3K yang pertama itu kasa steril. Kasa merupakan sejenis kain tipis dan lembut, biasanya digunakan untuk pembalut luka. B. Plester. Plester untuk merekatkan kasa penutup agar tidak terlepas. C. Plester obat. Plester yang mengandung obat biasanya digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan, misalnya akibat teriris atau tersayat benda tajam. Pada pemakaian tengah plester terdapat lapisan yang mengandung obat. D. Kapas. Kapas digunakan membersihkan luka atau mengoleskan obat. Biasanya sebelum digunakan, kapas terlebih dahulu dibasahi dengan air bersih yang steril atau larutan pembersih luka. Setelah itu baru dipakai untuk membersihkan luka yang kotor. Yang berikutnya yaitu gunting. Gunting digunakan sebaiknya untuk berban tahan karet. Yang berikutnya lampu senter. Lampu senter digunakan untuk melihat luka tertentu agar lebih jelas, misalnya suatu benda yang masuk ke telinga atau melihat benda yang sangat kecil di dalam luka. Yang berikutnya biasanya itu ada di rumah masing-masing, hanya tempatnya berserakan di mana-mana. Kecelakaan yang sering terjadi dan cara pertolongan. Yang pertama itu pendarahan. Pada tiap luka akan terjadi pendarahan. Pendarahan dapat terjadi dalam atau luar badan. Supaya tidak terjadi infeksi, tiap luka luar maupun luka dalam harus diambil tindakan yang cepat. Kita harus membedakan daerah mana darah itu keluar. Apakah itu keluar dari arteri, vena, atau pembuluh darah balik, atau kapiler, atau pembuluh darah rambut.
pendarahan arteri warnanya merah muda dan darah keluar dengan memancar sesuai dengan denyutan jantung. Pendarahan vena warna merah tua, keluarnya cepat, tidak ada pancaran. Pendarahan kapiler warnanya merah tua atau merah muda, tidak cepat dan berdenyut menyelubungi permukaan luka. Aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Yang pertama, pengertian aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang mengerjakan pengeluaran energi. Aktivitas fisik ini dibedakan atas 3 bagian, yaitu yang pertama aktivitas fisik kategori ringan, kategori sedang, dan yang ketiga kategori berat. Yang kedua, jenis-jenis aktivitas fisik. Yang pertama, aktivitas ringan. Aktivitas ringan hanya memerlukan tenaga dan biasanya menyebabkan perubahan dalam pernapasan atau ketahanan. Aktivitas fisik yang bersifat untuk ketahanan atau endurance dapat membantu jantung, paru-paru, otot, dan sistem sirkulasi darah tetap sehat dan membuat kita lebih bertenaga. Untuk mendapatkan ketahanan, maka aktivitas fisik yang dilakukan selama 30 menit atau 4-7 hari per minggu. Contoh beberapa kegiatan yang dapat dipilih yaitu yang pertama, berjalan kaki. Yang kedua, lari ringan, berenang, senam, berkebun, dan kerja di taman. Aktivitas sedang. Aktivitas yang membutuhkan tenaga intens dan terus-menerus gerakan otot yang berirama atau kelenturan. Aktivitas fisik yang bersifat untuk kelenturan dapat membantu pergerakan lebih mudah, mempertahankan otot tubuh tetap lemas, lentur, dan sendi berfungsi dengan baik. Untuk mendapatkan kelenturan, maka aktivitas fisik yang dilakukan selama 30 menit atau 4-7 hari per minggunya. Contohnya yaitu peregangan, senam tai chi atau yoga, mencuci pakaian, cuci mobil, mengepel lantai. Aktivitas berat. Aktivitas yang berhubungan dengan olahraga dan membutuhkan kekuatan membuat berkeringat. Aktivitas fisik yang bersifat untuk kekuatan dapat membantu kerja otot tubuh dalam menahan sesuatu beban tulang tetap kuat dan mempertahankan bentuk tubuh serta membantu meningkatkan pencegahan terhadap penyakit seperti osteoporosis. Untuk mendapatkan kelenturan, maka aktivitas fisik yang dilakukan selama 30 menit atau 2-4 hari per minggu. Contohnya push up, naik turun tangga, angkat berat, seperti sit up, pull up, dan lain-lain. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kondisi fisik. Yang A itu ada olahraga teratur. Apabila kamu melakukan aktivitas fisik dengan teratur dan terjadwal dengan baik setiap hari minggunya, maka yakinlah kamu bahwa risiko penyakit seperti influenza akan jauh dari kamu. Hal ini karena kondisi fisik kamu tetap bugar. Yang berikutnya, pola makan. Makan selalu salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi fisik, karena bila jumlah makan dan porsi makan lebih banyak, maka tubuhmu akan gemuk. Tubuh merasa mudah lelah dan tidak ingin melakukan kegiatan seperti olahraga atau menjalankan aktivitas lainnya. B. Hakikat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Aktivitas fisik yang teratur dapat membantu mengurangi resiko terhadap beberapa penyakit dan meningkatkan kondisi kesehatan serta kualitas hidup secara keseluruhan. Manfaat kesehatan jangka panjang termasuk yang pertama yaitu mengurangi risiko kematian dini. Yang kedua itu mengurangi risiko kematian akibat penyakit jantung. Yang ketiga itu mengurangi risiko timbulnya diabetes. Yang keempat, mengurangi risiko timbulnya tekanan darah tinggi. Yang kelima, membantu mengurangi tekanan darah pada orang pengidap tekanan darah tinggi. Yang keenam, mengurangi risiko terkena penyakit kanker usus besar. Yang ketujuh, mengurangi rasa depresi dan kecemasan. Yang kedelapan, membantu mengendalikan berat badan. Kesembilan, membantu membangun dan melihara tulang, otot, dan sendi yang sehat. Yang kesepuluh, membantu dewasa tua menjadi lebih kuat dan lebih mampu bergerak leluasa tanpa terjatuh. Yang kesebelas, yaitu mendukung kesehatan psikologis.
Manfaat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Orang-orang dari segala usia biasa memperoleh keuntungan dari melakukan beberapa jenis berolahraga. Sangat penting bahwa melakukan aktivitas fisik secara teratur adalah bagian dari kehidupan bagi anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Manfaat olahraga bagi kesehatan seperti olahraga jalan kaki, olahraga renang, olahraga bersepeda, olahraga sepak bola, olahraga lari, atau gerakan senam aerobik dapat membantu mencegah berbagai risiko penyakit. Olahraga yang dilakukan secara terencana dan teratur memiliki banyak manfaat bagi dirinya. Manfaat olahraga bagi kesehatan jantung. Yang pertama itu mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Yang kedua, mengurangi teratur dan membantu mengurangi tekanan darah tinggi, hipertensi. Tekanan darah tinggi adalah kondisi umum. Jika memiliki tekanan darah tinggi, maka akan lebih mudah untuk mengalami stroke atau gagal ginjal. Yang ketiga itu meningkatkan keseimbangan kolesterol. Ada dua jenis kolesterol, density lipoprotein atau LDL dan high density lipoprotein atau HDL, kolesterol LDL. Yang berikutnya yaitu manfaat olahraga bagi tulang dan sendi. Sekitar 1 dari 3 orang mengalami nyeri punggung bawah setiap tahun, tetapi orang yang aktif berolahraga cenderung tidak mengalaminya. Jika mengalami sakit punggung bagian bawah, olahraga dapat membantu mengurangi itu. Yang kedua, aktivitas fisik yang sedang seperti berjalan, berenang, dan bersepeda dapat membantu untuk mengobati dan mengurangi rasa sakit yang disebabkan oleh osteoartritis. Ini adalah bentuk umum dari aktivitas. Yang ketiga, aktivitas fisik pada orang muda dan anak-anak dapat meningkatkan kepadatan mineral tulang dan membantu untuk mempertahankan tulang yang kuat. Hal ini juga memperlambat degenerasi tulang di kemudian hari. Manfaat olahraga untuk mencegah penyakit kanker. Yang pertama, kecenderung lebih lama rentan terkena kanker. Tentu jika tidak aktif secara fisik. Risiko kanker payudara dan kanker usus adalah sekitar 25% rendah jika aktif dibandingkan dengan orang yang tidak aktif. Yang kedua, menunjukkan bahwa olahraga dapat membantu mengurangi kelelahan selama dan setelah pengobatan untuk kanker payudara atau kanker prostat. Inilah sekian dari materi untuk hari ini. Jika ada kawan-kawan yang mau bertanya, persilakan. Oke, jika tidak ada, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah mendengar materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kedepannya dan semakin giat untuk melakukan aktivitas fisik ataupun berolahraga. Terima kasih.